jalene amanata tane Ya waktu saya masih bujang itu, gue kecil Pak. Ya bungi kan paling seperduanya sudah bungin kalau begitu. Waktu zaman Bapak masih bujang? Iya masih bujang. Tapi sekarang sudah panjang ke sana, panjang ke sana, iya. Lebar ke sana, lebar ke sana. Bungi kan begini dulu. Ya. Setelah ada jalan nambah situ. Ya. Besar-besar anak-anak itu, anak sekolah apa kawin dia itu. Dia bikin rumah nambah ke sana. Ini saya lihat anak sekolah banyak lagi. Kalau dia kawin, kalau dia bikin rumah di mana dia kalau ndak batu, kalau ndak nimbun pasir itu. Dia ndak mau di pinggir ini nyamuk katanya. Iya. Jauh juga tempat mencari. Kalau dibungin kan dekat Pak. Dengar Indonesia, negara dengan ketuhanan yang Maha Esa, sehingga Tuhan jadi jawaban akan semua persoalan yang gak terjawab. Begitu. Oh, pernah dengar Indonesia,
Negara dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil kepada yang punya kuasa dan beradab, katanya setelah 65. Begitu. Oh, pernah dengar Indonesia, negara yang bersatu. Kemudian muncul banyak persatuan yang adu kuat dengan persatuan yang lainnya. Begitu. Begitu. Pernah dengar Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Saking panjangnya jadi nggak ngerti, apalagi banyak rakyat yang nggak paham membaca. Begitu. Oh, pernah dengar Indonesia, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sayangnya semua adil sudah terbeli oleh yang mampu membeli. Begitu. Begitu. Ini Indonesia. Ini Indonesia, ini Indonesia katanya. Ini Indonesia, ini Indonesia, ini Indonesia katanya. Ini Indonesia, ini Indonesia, ini Indonesia katanya. Ini Indonesia. Saya nggak boleh masuk. Oke. Dah. Oke, Slin. Nah, itu aja. Jadi panggil namanya dia. Saya kasih tahu dia. Dia giliran jaga shift sore hari ini. Jadi mulai jam 7 dia jaga di Balai Agung sana. ketika beli sekarang tidak menggunakan pakaian, itu berarti beli sedang bertugas? Sedang bertugas. Jadi pemberitahuan tadi itu tidak boleh pakai baju. Jadi harus saya lengkap pakai keris ini, terus pakai ini, pakai sabuk di dalamnya, nggak boleh pakai baju. Gitu. Tugas ini dilakukan selama berapa lama, Bli? Saya melakukan ini selama 1 bulan penuh setiap hari tanpa terkecuali, nggak peduli hari Minggu atau hari libur. Setiap sore? Setiap sore. Saya biasanya mulai keliling jam 4 sore. Dan tidak boleh memakai handphone? Tidak boleh memakai handphone. Di mana semestinya kalau pakai handphone kan lebih praktis ya. Cuma nggak boleh. Kadang-kadang ini dah hal-hal semacam itu sebenarnya kan ringan. Kalau di sini sudah jadi kebiasaan, orang mungkin nggak berpikir itu unik. Tapi kalau itu saya ceritakan ke wisatawan yang datang dengan paket JED, mereka pasti heran. Masih ada ya seperti itu kan katanya. Iya. Padahal kamu kan bisa SMS, tinggal SMS kan selesai kayak gitu. Atau bahkan ditempel jadwalnya? Ya, ditempel jadwal kan setiap orang. Lebihnya dia tinggal di desa. Secara kapasitas bisa belajar. Mainstream tourism itu kan ada missing link gitu kan, ada yang linknya missing gitu. apa itu? Ya itu dah
ketika pariwisata itu mestinya kan memang dikelola oleh masyarakat lokal. Cuma ya sudah kadung salah konsep dari awal. Salah konsep dan terlalu cepat booming dia kan, jadinya susah diatur lagi kan. Sebenarnya karena kan dampaknya kalau yang mass tourism kan cuma make-make aja, mereka nggak mikirin efeknya ke lingkungan, ke masyarakat seperti apa. Poinnya cuma mengeruk keuntungan gitu kan. Dari sisi itu dah sebenarnya saya juga ngizinin suami saya setidaknya berbuat sesuatu untuk Bali ya, bukan hanya ini aja. Ini cash ini. Tunggu naik dulu. Sini ambil kuncinya yuk. Belakang ya. Bukan bambu belum habis. Berapa orang yang bisa memainkan ini Pak Wayan di sini? Kalau sekarang masih 1 orang. Wah, ini ditempel. Ya lebih banyak kita bulan-bulan ini melakukan perbaikan, pemeliharaan barang-barang untuk persiapan high season nantinya. Bulan apa biasanya Pak high season? Ya sini sudah mulai mendekati bulan, biasanya sih dari Juli Agustus sampai Desember. Desember kita biasanya memasuki musim domestik yang dimana tamu-tamu dari Jakarta, dari Bandung, Surabaya, lebih ke lokal turis lah. 5 tahun terakhir ini pariwisata cenderung stagnan, naik atau turun? Kalau boleh dibilang jujur, turun. Oh ya? Dan kualitas turismenya juga tidak sama dengan 10-15 tahun yang lalu. Apa faktornya? Ya mungkin terlalu banyak, semua ini kan compete ya. Kalau pertama kalau boleh kita bilang jujur, mungkin karena persaingan harga pertama. Kedua, hotel terlalu banyak menjamur di Bali sudah. Perang tarif segala macam. Ya otomatis jadi tamu-tamu yang datang ke Bali itu sudah tamu menengah ke bawah gitu loh. Begitupun dengan usaha yang kita jalani saat ini, saking begitu banyaknya ada persaingan, akhirnya mereka juga jadinya saling perang tarif. Begitu. Tapi untuk nutup overhead masih bisa? Ya syukur-syukur untuk mengcover salary untuk karyawan masih bisa ya, struggling, kita berjuang itu sudah menjadi kewajiban. Tapi kadang kalau kita pas dihadapkan dengan masalah kerusakan barang itu kita harus berpikir sampai 10 kali gimana caranya. Iya, karena investasi ini gila luar biasa. Berapa karyawan sekarang Pak? Ya kurang lebih kita saat ini punya 50 karyawan. 50 karyawan? Iya. Wah, besar juga ya Pak. Dan itu mayoritas orang lokal semua loh. Kalau kita mendirikan suatu tempat yang bisa mensejajarkan kayak tempat kita inilah yang menjadi saksi awal gerakan kita Agustus tanggal 2 kemarin. Tahun 2013. Tanggal 2013. Itu yang demo besar-besaran. Besar-besaran. Show of force tuh, uji kekuatan tuh, total tuh, all out tuh.
terlibatkan semua masyarakat pesisir, pengusaha wisata tirta, ikut berkontribusi, memfasilitasi itu mengirim pesan yang jelas Pak ya? Itu jelas sekali. Apa itu. pesannya Pak? Itu pesan moral dan itu pernyataan sikap terhitung mulai tanggal hari yang kemarin kita canangkan itu sudah jelas bahwa kita secara tegas menolak reklamasi. Kenapa harus takut pada matahari, kepalkan tangan dan halau setiap panasnya? Kenapa harus takut pada malam hari, nyalakan api dalam hati, usiri segala kelamnya, usiri segala kelamnya, usiri segala kelamnya, usiri segala kelamnya untuk memberikan untuk masyarakat Bali, ya, bukan untuk kepentingan Pemprov Bali, untuk kepentingan BTT-BBI sendiri, tidak. Ya, ini untuk kita kepentingan bersama. Kita jaga sama-sama semua Bali. Ya. Tapi saya yakin Bapak-Bapak Ibu sekalian. Jadi pengusaha sudah membuat 2 studi kelayakan teknis, studi kelayakan ekonomis, dan terakhir ini adalah bersama dengan studi kelayakan lingkungan, dalam hal ini AMDAL. Pertanyaan kami, apakah dibenarkan melakukan konsultasi atau penyusunan AMDAL sebelum mendapatkan izin lokasi? Itu Pak, coba. Ya. Tapi Bung ini bokot ya Bung? Ya, kami keluar, kami WO, tapi kami sampaikan tadi ke pihak TWBI bahwa kami mengapresiasi undangan ini. Kalau prosesnya taat hukum, taat prinsip, taat asas, kami pasti datang. Kami pasti datang, pasti ya. Ya, ya, makasih. Lihat dulu, jangan Bapak memaparkan seperti Singapura yang sudah sudah maju. Sekarang pertanyaan saya adalah, Bali ini tanpa seperti yang Bapak teriakan, kami tetap maju kan? Bali ini tetap menjadi daerah pariwisata yang mungkin Singapura kalah tanpa ada itu. Saya yakin Bali masih ajarnya dengan orang Balinya yang mana menganut adat Bali. Kita panggil, ini orang Bali ini masih melakukan sopan santun Pak. Itu yang disenangi oleh pariwisata, bukan gedung-gedung pencakar langit yang dibilang oleh Bapak tadi, mendirikan gedung di mana Pak? Di Dubai. Bukan itu Pak. Saya rasa bukan itu yang menjadi tolak ukur pariwisata untuk datang ke Bali. Adat-adatnya, harusnya Provinsi Bali itu adatnya yang dipertahankan, bukan gedung yang diberdirikan. Itu loh Pak. Jangan gedung Pak, saya tidak, karena gedung hotel sudah banyak di Bali, sudah tingkat kejenuhan hotel, sudah sangat jenuh. Pernah dengar Indonesia, negara dengan ketuhanan yang Maha Esa, sehingga Tuhan jadi jawaban akan semua persoalan yang gak terjawab. Begitu. Oh, pernah dengar Indonesia, negara dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil kepada yang punya kuasa dan beradab, katanya setelah 65. Begitu. Oh, pernah dengar Indonesia, negara yang bersatu. Kemudian muncul banyak persatuan yang adu kuat dengan persatuan yang lainnya. Begitu. Begitu.
kami tetap di awal itu diperkuat bahwa sesungguhnya pariwisata itu adalah bonus dari apa yang sudah kita lakukan selama ini, sehingga misi dari JED maupun program ekowisata itu sendiri adalah mengenalkan, menyadarkan kepada kami ini orang-orang lokal di Tenganan akan potensi sumber daya yang kita miliki untuk bisa dimanfaatkan secara lebih maksimal. Tamu Korea ini ingin lihat apa misalnya? Kalau yang ini dia lebih pingin anaknya berinteraksi dengan anak-anak yang ada di kampung. Jadi si orang tua ini pingin melihat anak-anak di desa itu kayak apa biasanya mainannya gitu kan. Mereka datang dari negara maju, mungkin anak-anaknya cenderung mainnya di IT kan gitu. Dia pingin anak-anak di sini kayak apa gitu. Ini baru datang udah di-upload dong sih. Nah, kalau tidur di hotel itu sudah pasti besok pagi bangun udah kebayang kamarnya kayak apa, kamu di mana nih. Tapi kalau tidur di desa kan apa aja bisa terjadi kan. Awas sulung. Nah, saya ngomong ini mereka kan ini kita punya di JD ini. Adik-adik ini. Ada yang jadi tukang masaknya. Ada yang guide. Gitu. Ada nyemsi wawan. Dari sekian banyak foto di sini, mana yang paling favorit? Kalau menurut saya ini. Kalau saya pribadi ini. Karena ya. Jadi ini adalah usaba tanggung-tanggungan. Jadi salah satu ritual upacara yang dilakukan pada bulan ke-10 menurut kalender Tenganan. Secara filosofis upacara ini adalah bentuk syukur, puji syukur kepada pencipta atas anugerah alam yang mereka berikan dengan mempersembahkan aneka padi-padian, biji-bijian, umbi-umbian, dan daun-daunan. Dan ini masih dijalankan? Masih dijalankan. Filosofi keberlanjutannya itu. Jadi kalau ingin tetap melakukan ritual dan upacara, ingin tetap mempersembahkan ini, maka tanamlah ini, jagalah ini, dan lestarikanlah ini. Tapi apa boleh buat orang lebih tertarik ini ya, Bri? Ya, ini menjadi ikon Tenganan kayaknya ya. Ya, betul. Betul, karena itu tadi, pariwisata itu kan mereka kadang-kadang tidak begitu peduli dengan hal-hal yang kurang bisa mereka jual ya. Kalau ini kan orang akan terkesima ataupun takjub, heran dengan apa yang dilakukan. Orang kok maunya gitu kan, perang pakai duri berdarah-darahan itu. Bahkan kadang-kadang mereka nggak begitu ini dengan sesungguhnya filosofinya itu. Apa sebenarnya maknanya? Ini kan perang pandan, ini sebuah tarian sebenarnya. Tarian pemujaan kepada Dewa Indra sebagai dewa tertinggi di Tenganan. Jangan teriak-teriak begitu, ada waktu untuk Bapak saya kasihkan dia dulu, kita sopan. Dengan ini saya atas nama masyarakat Desa Pekraman Tanjung Benua menyatakan tetap konsisten dan tegas menolak revitalisasi Teluk Benua dengan alasan apapun. Cukup sekian dan terima kasih. Oh, di atas. Pak. Terima kasih Pak. Tadi pernyataan tadi mewakili berapa warga masyarakat? Masyarakat kami
kalau warga Gegem saja itu ada sekitar 800, kalau jumlah kakak itu hampir 5.000 lebih. Tadi sudah melalui mekanisme musyawarah? Sudah musyawarah dengan masyarakat semua yang ada di Desa Pekraman Tanjung Benua, dan pada intinya itulah pernyataan yang kami sudah bacakan di depan forum tadi. Apa keberatan utama yang paling utama? Ya, keberatan utama itu kan ada dampak di sosial budaya, karena itu kan tempat disucikan. Itu seperti kita tahu bahwa air, laut itu kan disucikan oleh agama Hindu. Kemudian dari segi lingkungan, kami di daerah Tanjung Benua yang kita takutkan akan terjadi air rob yang akan menenggelamkan tanjung itu sendiri. Ini ikan gitu namanya ikan bangkikan. Bangkikan. Iya. Masih banyak Pak di sini ikan seperti ini? Banyak kalau ada yang makan. Ada sampai dapat 20? Apa 50 bisa. 50? Iya. Oh, berarti masih banyak ikannya Pak ya? Banyak. Ini airnya selalu tinggi begini atau pernah surut? Surut ini kan air gini purnama atau surut ada ya? Purnama surut. Tapi kalau lagi naik juga tinggi? Tinggi. Jadi nggak pernah surut terus itu nggak pernah ya Pak? Nggak pernah surut. Memang naik turun kan Pak ya? Naik turun. Nanti kalau diuruk seperti di Serangan itu Pak? Banjir saya di Jimaran. Oh, sampai rumah Bapak juga? Iya. Setelah Serangan apa? Oh ya, kecamatan itu tahu, kecamatan di bypass itu tahu. Saya dekat-dekat. Oh, Bapak dekat situ. Iya. Jadi Bapak di waktu Serangan diuruk Bapak langsung kena banjirnya? Kena. Jadi apalagi ditambah di sini? Wah. Bagaimana saya jadi nelayan Pak? Mati saya Pak. Bapak kapan dengar rencana diuruk itu Pak? Tak tahu saya. Pernah diajak bicara di desa? Ada musyawarah begitu? Belum Pak. Bapak belum pernah ditanya setuju apa tidak setuju ya Pak? Sudah, saya tidak setuju Pak. Banjar saya semua tidak setuju. Satu desa tidak setuju Pak. Boleh tahu alasannya Pak? Boleh tahu alasan apa? Kenapa Pak kok nggak setuju? Alasan gini, kalau diuruk bisa saya mati jadi nelayan. Di mana saya naruh sampah sama teman-teman saya. Bapak ini nelayan atau nelayan Pak? Perahu wisata? Nelayan. Nelayan Pak ya? Dulu saya bawa bot, sekarang jadi nelayan lagi. Ini Bapak yang kasih nama Pak? Ya. Karya Rezeki? Iya. Apa maksudnya Pak? Ini nama saya ini. Oh, Pak Karya? Ya, Karya. Dapat rezeki. Kalau ada reklamasi rezekinya nambah atau berkurang atau hilang? Aduh. Tapi orang sini apakah masih hidup dari ikan? Iya. Masih hidup dari ikan? Tidak ada kerja apa sini saya dari dulu. Ya orang-orang muda-muda baru dapat kerja di hotel, ada jarang, kan? Ada di pantai. Kalau tua-tua kayak saya memang nelayan dari dulu, dari kakek saya, dari nenek saya. Kita sekarang belum tahu
bagaimana hasilasinya, mau diuruk ini apa sungguh diuruk apa dia bikin kolam-kolam gini ada puluh-puluh, tidak tahu gitu. Ada pulau-pulau kecilnya sih Pak, tapi ada air di kanal di tengah-tengahnya begitu, rencananya sih begitu. Iya, rencananya begitu, katanya. Saya kan tidak tahu. Gitu, katanya gitu. Nanti masyarakat di sini lah bisa. Ya kalau dikasih ke sana. Kalau tidak kasih, bagaimana kita cari kerja? Tempat sampah tidak ada. Kalau diuruk ini semua bikin ya lain, kita diusir sudah kita. Bukan mau kita mau tetap di sini. Tidak mungkin barangkali itu. Seperti di Pulau Serangan ya Pak? Iya. Pulau Serangan itu dulu kan diuruk itu gitu, tak diusir orangnya. Dulu Pak, Pak. Jadi yang ini Pulau Serangan Pak ya? Ya, ini Pulau Serangan ini. Ini dulu direklamasi tahun 94? 94. Tapi sampai sekarang udah mangkrang begini. Tidak ada artinya, sama artinya apa namanya, merugikan masyarakat. Ini dulu 300-an hektar Pak ya? Iya. Luas sekali. Sekarang udah tidak ada gunanya untuk masyarakat, semua udah tidak bisa dipakai lagi. Mau jadi apa gitu. Ini Serangan zaman Orde Baru dulu nggak ada yang berani ngelawan ya Pak? Nggak berani, Soeharto kan ya bisa dikatakan tangan besi lah. Sedang kuat-kuatnya ya Pak? Iya. Jadi begitu reformasi langsung berhenti nih pembangunan? Iya, daun terus nggak ada apa-apanya. Ditepati sama masyarakat juga nggak boleh. Dulu kabarnya tentara juga dilibatkan ya Pak? Iya, banyak Oknum ABRI dulu, banyak tentara. Apalagi di Lombok sekarang ceritanya mau diambil pasirnya, tapi wakil gubernur nggak mau, pemerintah masyarakat di sana demo besar-besaran, nggak boleh. Lombok Timur ya Pak ya? Lombok Timur ya, asli juga saya Lombok Timur Pak di sana, karena ada di sana udah nelpon. Ada, tapi kan semua mati nelayan di sana juga, kalau pasirnya diambil karanya mati juga Pak kan. Sama artinya apa namanya, membunuh masyarakat nih kan. Ya semoga lah di sana juga pemerintah di Lombok, saya juga asli Lombok Pak, supaya janganlah dikasih di sana, dicekal lah dalam istilahnya nih Pak.
Ya memang ada yang sudah bicara, tapi kan kami tidak setuju juga sini separuh. Satu dua sudah yang setuju. Kalau yang banyak mana mungkin mau setuju. Soalnya pasiennya kalau mau diambil, masalahnya kan orang membangun, kita yang dirusak. Kan bagaimana? Jadi mau dikasih bagus, sedangkan di sini dirusak. Iya. Gimana tuh Mas ceritanya lagi? Apa iya gitu Pak? Ya, kan? Tapi yang mau diambil kan di Labuan Haji Pak. Iya, tapi kan dampaknya kan ke sana. Tapi pengaruhnya ke sana kan pasti kan menurun dia begitu jadinya. Mau diperdalam bilangnya. Jalan pantai kami pasir yang tinggi itu dia turun dia nanti. Jadi batu karang yang sudah melekat di pasir itu mau tidak mau, kalau pasirnya sudah tidak ada, mau tidak mau hanyut dia atau rebah. Alasannya karena jauh katanya Pak, 20 kilo di tengah laut katanya. Tidak ada alasannya kalau kalau diperbaiki ya boleh. Kalau dikeruk ya marilah kalau diperbaiki. Coba kita saling bantu memikirkan. Terus alasan lain katanya karena sudah tidak ada nelayan yang aktif di sana Pak. Tidak bisa, tetap ada alasannya nelayan tidak ke sana. Apapun alasan tetap dia ke sana di musim-musimnya itu. Soalnya kita itu nelayan bukan tetap, masalahnya tetap mencari sinkron. Kan itu sinkron maunya di sedot itu. Setiap kedangkalan itu pasti ada sinkron tempat kita mancing itu. Kita itu memang mencari yang dangkal begitu. Dan tempatnya ikan-ikan bertelur kan di dangkal, bukan di kedalaman. Ini yang diparkir di sini ada berapa ratus perahu Pak kira-kira? Iya, ribuan. Dan semuanya nelayan aktif ya? Aktif. Hampir 99% dan nelayan. Nelayan ya? Ya, yang 1%-nya itu dibagi lagi pegawai, pengusaha. Aktif itu 99% itu. Masih melaut. Termasuk sampai ke Labuan Haji juga. Sampai ke ini melautnya sampai ke NTT sana. Bapak Ibu yang terhormat sekalian, supaya percaya kami TWBI asli Indonesia. Saya asli dilahirkan di tanah air dan bumi pertiwi Indonesia. Kekayaan yang kami dapat, kehormatan yang kami dapat adalah dari NKRI, bukan dari limpahan dari jajahan Belanda. Saya merdeka, saya bisa makan, saya bisa hadir hari ini karena negara dan bangsa Indonesia. Jadi saya yakinkan Pak, kami tidak mungkin menghancurkan bumi pertiwi dan bangsa ini demi apapun juga dengan kepentingan dan keuntungan apapun. Percayalah itu Pak, mohon. Satu Pak. Tahun 94 kemarin Tanjung Benoa itu dikelilingi pasir putih Pak. Jelas itu. Begitu reklamasi jalan, kita semua kena imbas abrasi. Untung juga. Yang untuk serangan ini ya? Itu serangan, jelas itu. Tidak ada pasir yang tersisa. Semua itu sekarang di semen. Nah, kenapa kita justru sekarang malah istilahnya mengizinkan investor busuk ini? Ya, saya anggap ini investor ini konspirasi antara pemerintah dengan investor. Terus kedua, saya sejak kecil Pak didoktrinasi ayah saya, guru saya, semua petinggi saya, semua senior saya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Percayalah Pak, saya tidak akan mungkin merusak budaya Bali Pak. Karena saya tahu dengan persis sesuai dari DPD Bandung. Uniqueness Bali di sana. Alangkah bodohnya jika kami menghancurkan hal itu.
Jadi tolong Pak, itu dicamkan dengan hati yang jernih. Mohon suara saya ini didengar, dan mohon teman-teman media yang selama ini 3 tahun hadir. Ucapan kami, saya rasa belum pernah disosialisasikan. Kami hanya mengharapkan Pak kenyamanan dan keamanan dan keteduhan kesejukan. Sekarang aja sudah ada timbul kesan privatisasi terkait masalah pengkaplingan akses pantai gitu loh. Seandainya ini sudah terjadi Pak, ini akses mereka nih para nelayan yang dimana dulunya mereka punya aktivitas mencari rumput laut, karang, segala macam, main layang-layang. Mungkin aja mereka tuh bisa dibentak nantinya. Woi, ini sudah kawasan hotel, jangan keluar lu dari kawasan ini. Seperti yang sebelah sana ya Pak? Setuju. Artinya kan kita nih, ya ampun, kita nih warga Bali yang lahir di sini, hidup yang dari dulu berdamping dengan Teluk Benua. Jadi tamu di tempat sendiri? Iya ampun, bisa dibayangkan Pak. Terus ketiga Pak, soal investasi. Perlu kami tegaskan Pak, di sini kami adalah investor. Kami tidak munafik. Kita punya acuan dasar adalah keuntungan. Jika tadi dibilang, kenapa tidak bangun wilayah sana, kenapa tidak bangun wilayah sini, kenapa tidak bangun wilayah saya? Kami investor pasti melihat dari sudut pandang kepentingan ekonomi dahulu. Di mana infrastruktur sudah ada, di mana peluang sudah ada, tentu kami akan masuk ke situ. Pertama, tempatnya memang sangat berdekatan dengan airport. Aksesnya untuk masuk ke Teluk Benua, dia tinggal dari sana aja kelihatan tapernya. Nanti yang di mana taper-taper itu akan dihubungkan ke pulau yang dibangun nantinya, kan gitu kan? Akses ke airport dekat, berarti untuk menghindari kemacetan yang selama ini kita memang sering dihadapkan kemacetan dari Nusa Dua pertama. Lihat sendiri, berapa mobil sih yang lewat dalam sehari? Kelihatan sekali, bisa dihitung dengan jari. Saya punya pemikiran seperti itu karena saya meyakini itulah bagian dari reklamasi dari awal dan itu pun tidak pernah dipublikasikan. Keempat Pak, ini himbauan kami dan ini pribadi saya Pak juga menghimbau kepada para pengambil kebijakan dan keputusan. Dari pengalaman kami Pak, semakin lama bapak-bapak pengambil keputusan mengulur waktu untuk mengambil sikap, semakin bergulir polemik ini semakin kisruh dan semakin kacau dan semakin menjadi bola liar. Jadi kami harapkan Pak ketegasan Pak. Selalu ada pro dan kontra Pak, cuma tinggal pemegang kebijakan, pengambil keputusan, mengambil sikap yang baik yang mana, ikutin aja hati nurani. Kami juga cukup lelah Pak mengikuti perjalanan ini dan kami merasa berdosa jika dianggap tadi memecah belah kedamaian dan ketenangan rakyat Bali. Jadi sekali lagi Pak, saya mau himbauan Pak. Itu kan otak, ya kebalik namanya pemikiran orang seperti itu. Kalau umpamanya ada pendangkalan, ya dikeruk lah. Dikeruk, didalamin lagi, ditanamin terumbu karang, itu pasti bermanfaat bagi masyarakat setempat dan masyarakat umum. Kalau boleh bilang jujur Pak, mata pencarian kita nih lebih dari cukup, malahan Bapak sendiri kan tahu kan orang dari mana sih yang nggak datang ke Bali mencari pekerjaan, saking begitu banyaknya tempat di mereka untuk bisa bekerja gitu loh, bukan masalah di perhotelan aja, banyak hal yang bisa dilakukan di Bali gitu loh. Itu lingkungan rusak, bukannya malah diperbaiki, tambah dirusak lagi, tambah dihancurkan lagi, kan tidak bagus seperti itu. Oke, baik Sep, kita mengatakan. Nah, durian, man dijaga. Kalau kaki minta izin dengan anak malih tinggalin nangun karya ring pekayangan alit. Kalau kita membuat sesuatu upacara di pura yang kecil, yang wau merasa sapu. Kalau sudah selesai harus masang sesapu, pembersihan kecil. Unang karya Atma Raksa. Harus kita menulis aksara untuk menulis Atma Raksa, pengeraksa jiwa gitu. Artinya kekuatan dalam batin. Ini salah satu bentuk pengabdian ashram secara real gitu. Sekarang ada dua, ada TK yang kita selenggarakan, jadi kita tidak pernah mematok harga. Gitu. Dan kalau secara pribadi, salah satu bentuk sembahyang yang real. Inilah ibadah. Iya, ini yang ibadah sebenarnya. Sebab
Saya diingatkan oleh seorang tokoh, dia mengatakan bagaimana kamu bisa mencintai Tuhan yang tidak kelihatan tanpa mencintai Tuhan yang kelihatan. Jadi menurut saya, ya inilah Tuhan yang kelihatan karena beliau yang menciptakan. Apalagi memerlukan bantuan. Dan guru saya selalu mengatakan, Pak Nyoman, bantulah mereka yang memerlukan bantuan. Kalau tidak bisa, jangan sekali menyakiti. Ini yang saya pegang. Nggih, mengundang investor itu ada baik ada buruknya. Nah, dan ternyata sekarang itu investor itu sudah seperti penjajah. Bahkan kalau kita lihat dampaknya di sini, hotel atau villa, orang-orang asing yang punya banyak sekali. Kemudian kalau itu di pantai, kadang-kadang orang Bali mau berupacara di pantai itu tidak boleh lewat pantai. Ketika pemerintah memaksakan dirinya untuk mereklamasi Teluk Benua, memaksakan rencana Teluk Benua direklamasi, maka mereka sebetulnya merencanakan rakyatnya kena bencana ekologis, merencanakan kita memakai ban pelampung ini. Merencanakan reklamasi Teluk Benua sama dengan merencanakan banjir di Bali Selatan. Merencanakan reklamasi Teluk Benua sama dengan merencanakan kehilangannya koral terumbu karang di pesisir timur pantai. Reklamasi Teluk Benua sama dengan menghilangkan pendapatan nelayan yang mengkekarang dan sosial budaya mengkekarang juga hilang. Aku merasakan ini. Kamu tahu aku sakit hati melihat semua mati di hadapanku, dan yang tersisa cuma debu. Oh yeah, ini serius tentang bumi ini, alam ini, dan kebun di depan rumahku, tentang pohon pisang, tentang rumput liar, oh tentang capung, tentang burung, dan tentang kenyataan bahwa semuanya tak seindah dulu. Kita harus menanam kembali hijau saat ini dan nanti. Kita harus menanam kembali satu saja sangat berarti.